Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Firman dalam pembelajaran tema 2 subtema 1 kelas 3, yaitu pelajaran matematika tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang bervitamin supaya daya tahan tubuh atau imun kita bertambah, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit virus corona. Langsung saja pada pembelajaran kita. Sifat pertukaran atau biasa disebut dengan komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun bilangan tersebut ditukar. Contohnya seperti ini. 156 ditambah 324 itu sama dengan berapa? Ya. Baiklah, coba kita tambahkan anak-anak. 6 ditambah 4 yaitu 10 ya. 6 ditambah 4 itu 10. 10 ditulis 0 di belakangnya dan ditambahkan 1 ya di atasnya. Kita simpan 1 di atas. 1 ditambah 5 6. 6 ditambah 2 8. Kita tulis 8. 1 ditambah 3 4. Jadi jawabannya 156 ditambah 324 itu sama dengan 480. Apabila bilangan ini kita tukar, 324 nya di depan ditambah 156, hasilnya berapa? Ya, coba kita tukar. 324 ditambah 156 ya. Posisinya kita tukar, 324 nya di depan, 156 nya kita taruh di belakang. Sama dengan berapa? Ayo coba kita jumlahkan. 4 ditambah 6 10. Berarti kita tulis 0, kita simpan 1 ke atas. 1 ditambah 2 3. 3 ditambah 5 8. 3 ditambah 1 4. Berarti jawabannya sama ya anak-anak. Bilangannya atau angkanya kalau ditukar pada penjumlahan itu akan menghasilkan angka yang sama. 156 ditambah 324 sama dengan 480, sama dengan 324 ditambah 156 sama dengan 480 juga. Jadi dapat kita simpulkan 156 ditambah 324 sama dengan 324 ditambah 156 ya. Angkanya kita balikin saja, yang 156 yang pertama di depan, yang kedua kita tulis di belakang. Itu akan sama, hasilnya 480. Atau dapat kita simpulkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita balik aja ya anak-anak. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Bagaimana anak-anak? Gampang kan? Oke, contoh soal ya. 168 ditambah 478 sama dengan 478. Nah, ini apa jawabannya anak-anak? Kita balik ya, 168 nya kita letak di belakang. Berarti jawabannya di sini 168. Soal yang kedua, 569 ditambah 390 sama dengan 390 ditambah, ya ini angkanya 390 yang pertama letak di belakang. Habis itu kita geser ke depan, berarti 569 nya kita tulis di belakangnya. Kita tukar aja posisinya anak. Lanjut nomor 3, 270 ditambah 801 sama dengan
Kalau di sini 270-nya di belakang, berarti 801-nya kita taruh ke depan. Soal yang keempat, 590 ditambah 460 sama dengan berapa? Titik-titik ditambah 560. Berarti di sini 590-nya letaknya di belakang. Berarti 460-nya kita tulis di sini. Ini yang disebut dengan pertukaran. Intinya kita tukar letak aja angkanya. 590 ini kita letakkan di belakang, yang 460 di belakang kita letakkan di depan. Contoh berikutnya, 379 ditambah titik-titik sama dengan 478 ditambah titik-titik. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya di sini kita tulis 478 ya anak-anak. Di sini kena 478-nya di depan, berarti 379-nya di belakang di sini. Anak-anak tinggal ngisi aja angka-angka pertukarannya. Lanjut, 127 ditambah titik-titik sama dengan 395 ditambah titik-titik. Nah, berarti di sini kita tulisnya 395-nya di belakang untuk yang pertama. Untuk yang di belakang sini 395 ditambah berapa? Ya ditambah 127 ya. Ini angkanya nanti akan sama apabila dijumlahkan. Titik-titik ditambah 251 sama dengan titik-titik ditambah 570. Nanti ini gimana cara jawabnya anak-anak? Nanti 570 kita letakkan di depan di sini ya. Namanya pertukaran. Kalau di belakang kita letakkan di depan. Kalau di depan nanti kita letakkan di belakang, atau di belakang nanti kita letakkan di depan. Berarti di sini kita tulis 251. Lanjut, titik-titik ditambah 266 sama dengan titik-titik ditambah 590. Berarti di sini berapa kita tulis anak-anak? Ya kita tulis 590 ya. Di sini. Kalau yang kedua kita tulis 266 ya. Di sini 590 ditambah 266 sama dengan 266 ditambah 550. Ini akan sama apabila dijumlahkan angkanya keduanya. 755 ditambah 130. Nanti di sini bagaimana anak-anak? Di sini kita tulis berapa? 130 atau 755. Nah, di sini kita tulis 130 ya. Namanya pertukaran. Di model pertama 130-nya kan di belakang. Jadi untuk model yang kedua kita tulis 130 di depan. Dan di sini kita tulis 755. Bagaimana anak-anak? Mister rasa anak-anak sudah mulai paham. Mister lihat di latihan sebelumnya udah 100% betul. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, silakan dibaca soal berikut ya. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Doni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Pertanyaannya, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Ya, jadi berapa banyaknya? Kalau si Edo kantong apa? Dari kantong hitam ya. Nah, ini Edo kantong hitam. Kalau Beni kantong merah. Edo berapa banyak daun nangkanya? Banyak daun nangkanya Edo 530. Si Beni berapa? Banyak daun nangkanya 720. 530 ditambah 720. Ayo kita jumlahkan anak-anak. Oke. Ini 0 ditambah 0 ya. 3 ditambah 2 yaitu 5. 5 ditambah 7 itu 12. Berarti jawabannya 1250. Kita tulis di sini 1250.
Nah, gampang kan anak-anak? Lanjut. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny berapa? 1250 helai. Banyak ya anak-anak. Lanjut. Menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Nah, penyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Sekarang ditukar ya anak-anak. Plastik hitam itu daun Benny. Kalau plastik merah sekarang untuk si Edo, berarti daun Benny berapa banyak tadi anak-anak? 720 kita tukar yang tadi ya letaknya. Sekarang 720 kita letakkan di depan. Dan yang merah berapa? 530. Jadi ini apabila kita jumlahkan itu akan menghasilkan 1250. Jadi jumlah daun yang milik Edo dan Benny adalah 1250 helai. Ya, ini walaupun angkanya kita tukar, nih, ya, letaknya kita tukar angka letaknya ya anak-anak. Walaupun letaknya kita tukar, itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi dapat kita simpulkan 530 ditambah 720 itu sama dengan hasilnya 720 ditambah 530. Bagaimana anak-anak? Gampang kan? Lanjut. Soal yang kedua, ya. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Berarti itu penjumlahan. Jadi yang pertama kita letakkan 730 ditambah berapa? 400. Ini apabila kita jumlahkan berapa anak-anak? Oke, betul sekali. Ini 1130 ya. 1130. Apabila kita balikkan 400-nya di depan ya, 730-nya di belakang, itu akan menghasilkan jawaban yang sama ya, di 1130 ya. Nanti dapat kita simpulkan 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Oke anak-anak, mungkin anak-anak sudah mulai paham dalam sifat pertukaran pada penjumlahan. Pertanyaan refleksi, silakan anak-anak jawab sendiri di rumah, boleh dibantu oleh orang tua pada malam harinya sebagai latihan pada malam hari. Apa yang dimaksud dengan sifat komutatif? Tadi sudah dijelaskan pada slide pertama. Nomor 2, selesaikan soal cerita berikut ini. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Rani dan adiknya? Jadi anak-anak silakan jumlahkan angka rambutan yang dimiliki Lani dan rambutan yang dimiliki adiknya. Lani memiliki 840 rambutan, kalau adiknya memiliki 420 rambutan. Silakan dijumlahkan. Jika tempat penyimpanan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik. Rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Berarti anak-anak silakan tukar angkanya ya. Kalau tadi di sini 840 dan di sini 420, di sini kita tukar, di sini 420, di sini kita tulis 840 ya. Dan setelah itu buat kesimpulannya yang di C ini ya. Seperti soal cerita yang pertama tadi ya anak-anak. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa Mister sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Mister Firman. Assalamualaikum warahmatullahi